Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Selesai mandi di air terjun, Embun baru sempat mengecek ponselnya yang tersimpan di dalam tas. Ada banyak sekali panggilan dan chat dari Nathan. Tanpa membaca satupun pesan, dia segera saja menelpon Nathan. "Di mana kamu?" Embun menjauhkan ponsel dari telinga, mendengar suara Nathan yang sangat keras, bahkan terkesan membentak. Aku di..." Embun sampai gelagapan karena bingung kenapa Nathan membentaknya. "Di air terjun," potong Nathan. "Iya," Embun mengusap dadanya yang tiba-tiba deg-degan. Ada apa dengan suaminya? Biasanya selalu bicara lembut, tapi kenapa mendadak membentak-bentak seperti ini? "Kenapa nggak minta izin dulu sama aku?" "Aku sudah minta izin, kata Mama boleh." "Suami kamu itu aku apa Mama?" bentak Nathan. Embun tak kuasa menahan air matanya. Rasanya sakit sekali dibentak-bentak seperti ini tanpa tahu apa salahnya. Padahal tadi dia sudah menelpon minta izin, tapi Mama Salma yang angkat. Dan mertuanya itu bilang gak apa-apa, pergi saja. Nathan juga pasti mengizinkan. Lalu di mana salahnya? "Kak, bisa nggak usah ngebentak kalau ngomong?" Suara Embun bergetar karena menahan isakan. Nathan terdiam mendengar nada suara Embun yang seperti sedang menangis. Apa dia sudah keterlaluan? "Maaf jika aku salah," lirih Embun sambil terisak. Buru-buru dia menyeka air mata saat teman-teman dan saudaranya mendekat. "Telepon siapa, Bun? Mas Nathan ya?" tanya Ratih, sepupu Embun. Mona yang iseng tiba-tiba merebut ponsel Embun. "Mas Nathan, kapan main ke Malang? Kita tungguin loh." "Iya, main dong ke sini." "Ke sini, Nathan." Orang-orang di belakang Mona ikut menyahuti. "Kalau aja Mas Nathan di Malang, pasti bisa ikutan kita ke air terjun. Seru-seruan di sini." Nathan hanya terdiam mendengar banyaknya suara yang mengajak dia ngobrol. Ternyata Embun tak sedang berduaan dengan Johan. Saat tidur, Embun merasa ada yang menggerayangi tubuhnya. Seseorang seperti menindih tubuhnya, membuat nafasnya sedikit sesak. Tak hanya sebatas digerayangi, leher dan dadanya dihujani dengan ciuman basah. Apakah dia sedang mimpi? Tapi rasanya seperti nyata. Bahkan saat ini, dadanya terasa sedikit nyeri akibat rematan yang lumayan kuat. Sakit, ini bukan mimpi. Embun membuka mata. Alangkah kagetnya dia saat melihat ada yang benar-benar menindih tubuhnya. "Tok!" Dia tak bisa lanjut berteriak tolong karena mulutnya tiba-tiba dibekap dengan ciuman. Hendak menggunakan lutut untuk menendang, kakinya sedang terhimpit, jadi tak bisa gerak. Dia tak boleh diam saja. Dia harus melawan. Kehormatannya milik sang suami. Dia tak sudi disentuh oleh pria lain. "Au!" pekik pria itu saat Embun menggigit bibirnya dengan kuat. Saat pagutan terlepas, Embun langsung berteriak minta tolong dan mendorong tubuh di atasnya hingga jatuh dari atas ranjang. Buk! Tubuh pria itu terhempas ke lantai yang keras dan dingin. Pasti sakit sekali, terbukti dari suara jatuhnya yang lumayan keras. "Tolong, tolong! Sayang, ini aku!" Embun berhenti berteriak saat mendengar suara yang sangat familiar. Ya, itu suara suaminya. "Kak Nathan," gumam Embun. Lampu tidur di kamarnya hanya remang-remang, tapi wajah pria itu seperti Nathan, begitupun suaranya. Tapi bagaimana Nathan bisa tiba-tiba ada di sini?
Embun turun dari ranjang, lalu menyalakan lampu. Mulutnya menganga lebar saat mendapati Nathan terduduk di lantai sambil mengusap punggungnya. Tok tok tok, ceklek ceklek ceklek. Bun, buka pintunya, Bun. Terdengar suara panik ibunya dari balik pintu. Bun, kamu kenapa, Nduk? Bu Siti terus mengetuk dan menarik gagang pintu yang dikunci dari dalam. Embun tak jadi mendekati Nathan. Lebih dulu dia membukakan pintu untuk ibunya. Kamu kenapa, Nduk? Dengan wajah pias, Bu Siti memindai tubuh Embun dari atas ke bawah. Embun gak apa-apa, Bu, sahut Embun. Sumpah dia malu banget karena sudah membuat ibunya panik tengah malam. Gak apa-apa, kok teriak minta tolong? Kamu dikasari sama suami kamu. Sebuah tuduhan yang langsung membuat Nathan terhenyak. Bu Siti membuka lebar pintu kamar Embun untuk mencari keberadaan Nathan. Menantu yang baru beberapa saat lalu dia bukakan pintu dan dia izinkan masuk ke kamar Embun, tapi sudah membuat putrinya teriak minta tolong. Bu Siti mengerutkan kening melihat Nathan yang terduduk di lantai dan saat ini berusaha untuk bangun. Dia tersenyum sambil mengangguk sopan pada ibu mertuanya. Hanya ada kesalahpahaman dikit, Bu. Nggak ada apa-apa kok. Embun baik-baik saja. Tadi Embun pikir ada penyusup yang masuk. Taunya Kak Nathan. Ya sudah, kalau gitu. Bu Siti merasa lega, lalu pergi dari sana. Embun segera menutup pintu dan menguncinya kembali, menghampiri Nathan yang duduk di sisi ranjang. Melihat bibir Nathan yang berdarah, segera dia mengambil tisu dan mengusapnya pelan. Au, pelan, ringis Nathan yang merasakan perih. Iya, maaf, Embun meniup-niup bibir tersebut untuk mengurangi perihnya. Lagian, kakak ngapain sih? Datang-datang malah langsung kayak tadi, bukannya ngebangunin aku dulu. Gimana mau ngebangunin? Orang milikku datang-datang udah langsung kamu bangunin. Kamu tidurnya menantang. Daster tersingkap ke atas sampai kelihatan daleman. Terus itu puncak dada jelas banget ngejiplak. Kayak minta dihap aja. Aku yang udah berhari-hari gak dapet jatah, gimana gak langsung nafsu coba? Nathan malah curhat. Ya elah, lebay banget. Berhari-hari katanya. Orang baru 3 hari. Oh iya, kakak kok tiba-tiba ada di sini sih? Aku kangen kamu. Embun tak bisa menahan tawanya kali ini. Dia bahkan sampai menutup mulut dengan telapak tangan agar tawanya tak sampai kedengaran ibunya. Astaga, malah diketawain, gerutu Nathan. Oh, cocut banget sih suamiku. Embun memeluk Nathan dari samping sambil menghujani wajah dan lehernya dengan ciuman. Saking kangennya sampai disusulin segala. Ngomong tentang nyusulin, Nathan jadi teringat Johan, sang mantan yang bikin dia ngereok seharian ini. Ngapain tadi Johan nyari kamu? Dia udah tahu kan kalau kamu udah nikah? Johan, Embun mengerutkan kening. Kenapa Nathan ujuk-ujuk ngebahas Johan? Gak usah sok bingung. Tadi pagi dia datang nyariin kamu kan? Embun mengangguk pelan. Dari mana kakak tahu? Jadi benar dia datang. Nathan tampak mulai emosi. Ngapain dia itu masih nyamperin kamu? Emang gak boleh ya? Tanya Embun tanpa rasa bersalah, membuat Nathan meradang. Dia ngajak aku ke rumahnya. Mata Nathan melotot, sampai bola matanya terlihat mau keluar. Kedua telapak tangannya mengepal kuat, membuat Embun menelan ludah susah payah karena takut. Maaf, aku nggak izin sama kakak dulu, karena aku pikir rumahnya deket, hanya jarak 2 rumah dari sini. Aku nggak nyangka kamu kayak gini, Bun. Nathan tak lagi memanggilnya sayang. Itu artinya suaminya itu benar-benar marah.
Di Jakarta, aku mati-matian merindukan kamu. Di sini kamu malah senang-senang sama Johan. Tadi aku sempat merasa bersalah karena udah bentak-bentak kamu. Tapi kamu malah nggak merasa bersalah sedikit pun karena mendatangi rumah Johan tanpa sepengetahuan aku. Sekarang jujur sama aku. Nathan memegang kedua bahu embun kuat. Ngapain saja kamu di rumah Johan? Air mata embun mulai merembes. Cengkraman Nathan di kedua bahunya sangat sakit. Jawab, Bun, bentak Nathan. Aku hanya melihat kucingnya yang baru melahirkan. Cuma itu. Dia mau ngasih satu, tapi aku tolak karena ingat kakak nggak suka ada binatang peliharaan di rumah. Sahut embun sambil terisak. Sakit kak, tolong lepasin. Pintanya sambil memelas. Yakin kesana cuma mau ngelihat kucing, nggak ngapa-ngapain lagi. Nathan belum juga melepas cengkeraman tangannya karena belum puas dengan jawaban embun. Aku bantuin dia ngerjain PR yang katanya sulit. PR? Nathan mengerutkan kening. Dia bilang gurunya yang sekarang agak susah kalau ngejelasin, jadi dia kurang paham, gak kayak aku dulu pas jadi wali kelas dia. Jadi tadi aku ngajarin dia sampai paham dan bantu ngerjain PR. Nathan melepaskan cengkramannya di bahu embun. Johan itu, dia dulu muridku sebelum aku resign dan pindah ke Jakarta. Mulut Nathan langsung menganga lebar. Jadi Johan itu anak-anak, muridnya embun dulu. Ya salam, kenapa bisa sampai salah paham gini? Dan lihatlah embun sampai menangis karena ulahnya barusan.